Selamat sore kepada adik-adik Patria yang dimanapun saat ini berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan damai. Semoga dengan kekuatan dari para Buddha yang tercerah, semoga kita berbahagia. Buddha Nubawena Soti Hotu Namo Buddhaya. Saudara-saudari, adik-adik Patria sekalian, kita saat ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan, di mana pandemik COVID-19 ini belum juga beransur-ansur menunjukkan titik yang aman. Semoga mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan ke depan, vaksin yang mungkin sudah dijanjikan oleh dunia kesehatan dapat segera kita dapati, sehingga kita dapat memperoleh kekuatan dalam melakukan ke depan aktivitas apapun. Pandemi COVID ini, ya kita ketahui, kita melakukan semua kegiatan-kegiatan ini di rumah, ya, baik itu bekerja, bersekolah, beribadah, bahkan hal-hal yang lainnya. Yaitu dimulai sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan kita, khususnya agama Buddha, itu juga mengalami hambatan, yaitu di mana kita harus melakukan pray at home, berdoa di rumah atau beribadah di rumah. Nah, hal ini juga mengimbas semua kegiatan keagamaan kita ini, seperti perayaan Waisak tidak bisa kita lakukan, perayaan Asalha atau Asada Puja juga tidak bisa kita lakukan. Bahkan saat ini pun di bulan masa Katina, kita pun tidak dapat melakukan seperti dahulu. Semua yang dilakukan baik oleh umat Buddha, apakah itu dari kegiatan para Bhikkhu Sangga Theravada Indonesia, dari Rama Ramani Pandita Magabudi, kemudian ibu-ibu dari Wandani, dan juga adik-adik Patria khususnya. Nah, kegiatan ini pun dilakukan saat ini melalui live streaming atau Zoom, ya. Nah, ini memang satu hal yang harus kita patuhi karena protokol kesehatan itu menuntut kita untuk melakukan hal tersebut. Saudara-saudari sekalian, saat ini sudah mendekati akhir dari Sangga Dana di bulan Katina, yang mana nanti tanggal 31 Oktober 2020 itu telah berakhir. Tetapi sebelum Katina ini saya jelaskan, nah, diawali ingin saya jelaskan setelah peringatan Asalha Puja tanggal 5 Juli. Nah, tanggal 6 Juli 2020, saat itu anggota Sangga para Bhikkhu sudah harus memulai masa wasa. Nah, apa masa wasa itu? Masa wasa adalah suatu latihan atau retreat di mana para bhikkhu ini harus berdiam di suatu tempat. Nah, itu biasanya di wihara-wihara yang telah ditunjuk atau yang diminta oleh bhikkhu itu untuk melewati masa wasa selama 3 bulan.
Jadi masa wasa tahun ini berlangsung dari 6 Juli 2020 hingga 1 Oktober 2020. Dalam masa wasa ini itu muncul yaitu karena sebelumnya ada suatu permintaan ketika zaman Buddha, karena para umat melihat bahwa dari kelompok-kelompok lain di musim penghujan, apakah itu dari kelompok Niganta, Pertapa Telanjang, itu melakukan masa wasa ini atau retreat dengan berdiam di tempat tinggalnya, ya, atau di istilahnya mungkin di wiharanya, ya. Nah, karena suatu pemahaman dari kelompok Niganta ini, mereka mengatakan bahwa perbuatan karma ini dapat terus berlangsung atau dilakukan. Jadi ketika mereka berjalan, mereka selalu membawa sapu untuk membersihkan. Nah, tapi karena dalam kondisi hujan, mereka tidak bisa melakukan itu karena kemungkinan ada tunas-tunas baru tumbuh, binatang-binatang atau serangga-serangga yang muncul ketika musim penghujan itu datang. Nah, jadi mereka memutuskan berdiam. Nah, saat itu para biku yang dimana belum ditetapkan wasa, mereka secara bergelombor masih melakukan perjalanan dari satu desa ke desa lain, dari kota ke kota lain, atau dari satu wilayah yang jauh ke wilayah yang jauh, ya. Nah, sehingga hal ini menimbulkan suatu kritikan dari masyarakat bahwa siswa-siswa suku Sakya ini atau murid dari Buddha Gautama ini telah melakukan suatu perusakan ketika melakukan perjalanan ini, ya. Hal ini kemudian dilaporkan kepada Buddha, dan kemudian Buddha menetapkan bahwa biku ketika memasuki musim penghujan diharapkan untuk berdiam selama 3 bulan di suatu wihara atau suatu tempat tertentu, ya. Nah, jadi inilah awal di mana wasa ini dimulai, ya. Hal kasusnya adalah demikian. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian patut diketahui, atau adik-adik sekalian patut diketahui, dalam masa wasa ini atau retreat 3 bulan ini, apa yang dilakukan oleh para biku maupun samanera, ya, walaupun samanera tidak harus ikut wasa, ya. Nah, mereka melakukan berdiam di tempat dan melakukan suatu latihan-latihan, ya, tetap, ya, walaupun berdiam di satu wihara selama 3 bulan, mereka melakukan aktivitas, ya, seperti melakukan pembacaan pendarasan parita-parita dengan chanting pagi dan chanting sore. Nah, kemudian juga melakukan meditasi-meditasi. Nah, selain juga melakukan aktivitas lain, yaitu menjaga kebersihan lingkungan wihara, dan juga memberikan pembelajaran kepada umat yang berkunjung ke wihara itu, ya, mungkin tidak sebanyak ketika sebelum COVID, ya. Nah, umat mungkin datang secara pribadi-pribadi untuk mendapatkan tuntunan pembelajaran tentang Buddha Sasana ini. Nah, ini adalah tugas dari para biku dalam masa-masa tersebut, ya. Nah, setelah melewati 3 bulan, tepat dalam tahun ini, yaitu diakhiri pada tanggal 1 Oktober 2020, yang kemudian tanggal 2 Oktober 2020 adalah hari Uposatha. Nah, para biku melakukan suatu pawarana. Nah, pawarana ini adalah invitation, mengundang kepada sesama biku untuk datang, dan kemudian mengundang untuk memberikan suatu kritikan ataupun nasihat-nasihat yang mungkin dilakukan atau dilihat oleh rekan-rekannya.
Jadi itu suatu hal yang sangat patut dipuji, di mana anggota sangga atau biku ini dituntut suatu hal kejujuran dalam praktik bagaimana mengurangi kekotoran-kekotoran batin mereka. Nah, setelah itu tanggal 3 Oktober 2020, saat itulah masa Sangga Dana di bulan Katina itu dimulai. Nah, tapi bila di satu wihara itu terdapat 4 sampai 5 biku yang berpuasa di tempat yang sama, itu dapat melakukan Katina Dana, yaitu menerima persembahan, jubah, dan perlengkapan lainnya. Nah, tetapi untuk selanjutnya, di mana wihara-wihara yang mungkin tidak beranggotakan di bawah 4 biku, ya mereka dapat melakukan sangga dana. Ya, sangga dana artinya berdana kepada sangga yang dilakukan oleh umat Buddha. Dalam sangga dana ini, nah, suatu hal yang berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kegiatan ini dilakukan mungkin agak berlainan, yaitu tadi kita mungkin pernah mendapatkan poster-poster atau postingan-postingan sangga dana di bulan Katina dengan live atau live streaming atau Zoom, ya. Nah, tetapi hal itu dilakukan juga karena kondisi yang tidak memungkinkan di masa pandemik COVID ini. Ya, jadi banyak wihara yang melakukan sangga dana di bulan Katina ini dengan melakukan live streaming, yang dimana penyerahan jubah-jubah dan perlengkapan-perlengkapan lainnya itu diwakili mungkin oleh pengurus wihara setempat. Ya, jadi umat mungkin tidak berdatangan, tapi umat dapat melakukan sangga dana dengan membeli paket-paket yang telah disiapkan dengan berpikir, ya kami menyerahkan Catupacaya ini perlengkapan jubah dan lain-lainnya ini kepada sangga. Ya, jadi Samanera mengingatkan bahwa pemberian ini ditujukan kepada sangga, ya. Jadi bukan kepada pribadi biku tertentu atau yang tinggal di wihara tersebut. Jadi sangga dana ini adalah berdana kepada sangga, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian, sangga dana ini dilakukan ya tadi dengan perwakilan dari pengurus wihara yang mengatasnamakan dana-dana yang diberikan oleh adik-adik atau Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang patut dicatat, niat dari si pemberi ini adalah hal yang sangat menentukan. Apa niat itu? Ya, kita mengenal dalam kitab Pali Cetana, niat yang tulus untuk melakukan sangga dana, yaitu yang harus dipelihara ketika di masa sebelum Katina mungkin adik-adik atau Bapak Ibu sekalian berpikir ingin berdana Catupacaya berupa jubah atau perlengkapan lainnya. Nah, sebelum melakukan berpikir dengan tulus, bahagia, dan senang, ya, dengan pikiran yang baik. Kemudian ketika pelaksanaan itu dilakukan oleh pihak pengurus wihara, ya Bapak Ibu sekalian pun yang mungkin menyaksikan melalui live streaming atau Zoom, ya tetap menjaga pikiran itu dengan senang, bahagia, dan ikhlas. Dan setelah selesai pemberian dana itu pun, Bapak Ibu berpikiran dengan senang, bahagia, dan ikhlas. Jadi faktor yang penting adalah niat dari kita ketika sebelum, saat, dan sesudah. Ya, dalam istilah Pali, Ube Cetana, Munca Cetana, dan Apara Cetana.
Dan hal yang sangat penting, jauh lebih penting adalah apara cetana, yaitu cetana niat yang sudah muncul itu tetap terpelihara dari waktu ke waktu, yaitu merasakan kegembiraan, keikhlasan, kesenangannya, kebahagiaannya telah melakukan kebajikan di bulan Katina ini. Nah, jadi Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, nah, sangga dana ini kembali ditekankan diberikan kepada sangga, ya, bukan kepada pati pugalika biku atau sangga, ya. Jadi bukan ditujukan kepada pribadi biku yang ada di tempat itu atau kepada mungkin samanera yang membantu mendampingi biku menerima persembahan jubah ini yang mewakili Sangga Theravada Indonesia. Ya, satu ditujukan adalah untuk sangga, jadi bukan kepada pribadi-pribadi. Nah, sehingga dana itu akan dikumpulkan dan akan digunakan untuk Catu Disa Sangga, yaitu seluruh anggota sangga dari 4 penjuru. Jadi apabila ada biku-biku yang membutuhkan perlengkapan jubah, mungkin karena jubah beliau rusak atau kotor, ya bisa meminta atau meminjam jubah-jubah yang telah diterima oleh biku tersebut. Bahkan bisa juga meminta perlengkapan-perlengkapan lainnya seperti alat-alat mandi, obat-obatan, dan lain-lainnya. Ya, nah ini yang perlu dicatat. Ya, nah kemudian dana-dana Catu Pacaya yang mungkin dilakukan oleh adik-adik dan Bapak Ibu sekalian dalam berupa uang. Nah, jangan berpikiran negatif, ya. Uang itu pun terkumpulkan yang dimana nanti setelah itu sangga akan menyalurkan kepada komunitas anggota-anggota sangga yang berada di daerah-daerah. Ya, mungkin ditujukan untuk keperluan mereka, yang mungkin untuk memperbaiki wihara, melakukan pelatihan pendidikan, mungkin pelatihan samanera, pelatihan atasilani, dan lain-lainnya. Ya, bahkan juga untuk biaya pendidikan untuk samanera atau biku yang sedang belajar di luar negeri. Nah, inilah yang dana-dana yang berupa uang ini diberikan, tapi disalurkan untuk memberikan support, dukungan kepada anggota-anggota sangga atau wiharawan lainnya. Ya. Nah, dalam hal ini kasus pemberian dana di bulan Katina, yang patut dijaga adalah, samanera mengingatkan, adalah niatan kita ketika memberikan sangga dana. Kenapa? Ya, karena mungkin kita merasakan dalam pemberian dana ini ada ketidakpuasan. Nah, biasanya kita semua ingin mengharapkan melakukan itu langsung, tetapi ini tidak bisa langsung. Sehingga kondisi ini dapat menimbulkan suatu gejolak batin yang mungkin dapat mengotori niatan yang tadi murni menjadi tidak murni. Nah, ini yang perlu kita waspadai, ya. Nah, oleh sebab itu dalam melakukan hal ini kita harus penuh perhatian sati agar kita dapat melakukan pemberian dana ini dengan baik, ya. Nah, hal yang patut diingat juga adalah bahwa setiap saat dalam satu perbuatan baik ini, ya, yang dimana perbuatan baik yang tadi dalam petikan Widi Kanda Sutta adalah merupakan harta sejati. Nah, tetapi harta sejati ini dapat berubah, berkurun kualitasnya. Apa? Ya, diakibatkan karena ketika hal itu dilakukan, muncullah kekotoran-kekotoran batin. Ya, mungkin kita timbul penyesalan,
sedih karena tidak memberikan dana secara langsung, ya, kecewa, ya, atau berpikiran jangan-jangan para biku itu atau samanera ini mengumpulkan persembahan-persembahan itu untuk pribadi. Tidak, ya. Jadi hal ini harus diwaspadai, ya. Ada suatu petikan dhamma, ya. Baya mantarato jata tangjano nawabu jati luto damang napasati. Orang yang memiliki keserakahan tidak menyadari bahaya keserakahan yang muncul dari dalamnya. Nah, apabila keserakahan itu telah menguasai dirinya, maka orang tersebut tidak lagi melihat dhamma. Nah, kalau tidak melihat dhamma, maka kekotoran batin akan muncul. Yang dimana ketika awal kita berniat dengan tulus, sedang melakukan tulus, tapi sesudah mulai terkotori, bahkan sesudah selanjutnya pun terkotori. Nah, ini mengalami suatu penurunan dari benih kebajikan yang telah kita timbun sebagai harta sejati. Nah, Samanera memperumpamakan hal ini seperti kita ketika muncul niatan baik, kita sudah memiliki suatu benih yang sangat berkualitas. Mungkin bisa dikatakan benih ini adalah benih yang unggul, ya. Tetapi ketika hal ini tidak diperhatikan dengan baik, kemudian benih itu mungkin ditunda, ya. Nah, mungkin benih ini akan mengalami suatu penurunan kualitas. Dari mana? Ya, mungkin bibit ini yang dimana memiliki kadar kebasahannya cukup, karena dengan kondisi yang kering ya bisa berkurang, ya, kalau kebasahannya, sehingga itu mempengaruhi kualitas bibit. Bisa juga bibit ini mungkin suatu waktu terancam oleh serangga-serangga yang bisa menggerogoti kualitas bibit ini. Nah, demikian pula, ya, benih-benih kebajikan yang muncul yang tadinya baik, bila tidak ada kewaspadaan, perhatian sati, nah, itu dapat juga digerogoti oleh kekotoran batin yang muncul. Ya, tadi seperti penyesalan, kesedihan, kekecewaan, ketidakpuasan. Nah, itu jadi mengurangi kualitas benih ini ketika nanti kita akan menerimanya. Ya. Nah, jadi adik-adik sekalian yang harus kita jaga, yaitu tadi cetana ini harus betul-betul baik, ya. Nah, satu hal yang perlu direnungkan kembali, kenapa kita harus berdana pada sangga? Apakah kita harus berdana hanya sangga saja atau tidak pada hal yang lain? Mengapa sangga ini dikatakan ladang yang subur? Ya. Nah, adik-adik sekalian, di dalam Samyutta Nikaya 43 dikatakan sangga ini dilambangkan seperti ladang yang subur. Ya. Kenapa? Karena mereka memiliki komitmen 4. Apa? Supati panno. Dia akan bertindak baik. Ujupati panno. Bertindak lurus. Nyaya pati panno. Bertindak benar. Samici pati panno. Bertindak yang pantas, patut. Nah, 4 komitmen ini harus dipegang oleh para biku, ya, sebagai anggota sangga. Oleh sebab itu, sangga ini Sang Buddha mengatakan anutaro purisa anutarang punyaketang lokasa, ya, sebagai ladang yang subur. Nah, lalu apakah ada ladang lain? Ada. Ladang setengah subur. Siapa? Yaitu upasaka-upasika yang menjalankan 5 sila. Itu misalnya kita berdana kepada orang tua, kepada teman-teman, dan lain-lainnya. Nah, ada ladang yang tidak subur, yaitu petapa-petapa yang tidak menjalankan
kebenaran. Nah, tetapi bila mereka mengetahui kebenaran sedikit, nah itu pun bisa menjadi satu ladang yang baik dan memberikan buah. Nah, perumpamaan yang ada juga dalam Sanhedrin Kaya 42 ini, yaitu ada 3 jenis kendi, ya. Kendi tebal berlapis, kendi tipis, kendi tipis bercela. Nah, apa yang dimaksud perumpamaan 3 kendi ini? Nah, kendi tebal berlapis itu melambangkan adalah komunitas sangga, yaitu para biku yang menjalankan Winaya Patimokkha 227 sila. Nah, dari 27 sila ini merupakan pagar yang melindungi biku itu untuk melakukan praktek mengurangi kekotoran batin, loba, dosa, moha, ya. Jadi 227 ini kalau dipecah menjadi 8 lapis pagar, ya, dari pagar dalam parajika hingga lapis terluar adikarana samata, ya. Jadi ada 8 lapisan yang melindungi biku itu dalam praktik mengurangi kekotoran batin. Ya. Kendi tipis itu merupakan lambang dari umat awam yang menjalankan 5 sila. Kenapa tipis? Ya, karena 5 sila ini tidak cukup untuk memagari umat itu dari serangan kekotoran batin yang sedang maupun yang halus. Karena sila Pancasila itu memagari kita dari hal ucapan maupun perbuatan jasmani. Ya. Jadi mungkin dari pikiran kita mungkin mengalami kecolongan atau keruntuhan oleh kekotoran batin. Nah, kendi tipis bercela artinya mungkin itu adalah pertapa-pertapa yang tidak menjalankan sila dan tidak memiliki pandangan yang benar, ya. Jadi hati-hati, ya. Jadi kita termasuk yang mana? Ya, kalau kita umat awam, ya mungkin kita sebagai kendi tipis, ya. Tapi kalau kita sebagai pemuka-pemuka agama tapi tidak menjalankan sila yang merupakan suatu etika kepanditaan atau organisasi kita, ya saat itu dikatakan kita kendi tipis bercela. Nah, baik adik-adik patria dimanapun berada, ya semoga uraian Dhamma yang singkat ini dari Samanera dapat memberikan pengetahuan wawasan di mana di masa pandemi COVID ini, ya kita masih cukup berbahagia, terlindung oleh kebajikan kita, harta sejati kita yang mungkin telah kita lakukan, sehingga kita dapat melakukan sangga dana di bulan Katina ini dengan baik. Samanera mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, sabe sata, bawantu suki tata. Samanera perlu ngasih kode apa tadi? Ngasih kode apa? Ya, terima kasih pada saudara atau saudari adik patria yang bertanya atas pertanyaan yang cukup baik. Bagaimana menjaga pikiran ini, niatan ini agar tetap murni ketika melakukan sanggadana atau berdana lainnya. Ya, yang pertama kita harus memiliki perhatian ketika melakukan kegiatan aktivitas kebajikan tersebut, ya, dengan memahami apa yang kita lakukan ini adalah suatu hal yang patut, yang baik, ya, yang baik, yang dimana didorong oleh pandangan yang benar. Artinya
bahwa saya sedang melakukan perbuatan karma yang baik, dan karma ini pun kaya yang akan menerimanya. Ya, jadi kalau berpikir demikian bahwa hasil yang akan diterima adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, sehingga kita termotivasi ingin menjaga kualitas hasil yang ingin kita peroleh. Ya, nah itu satu. Nah, untuk mengurangi pikiran ini jangan sampai terinterupsi ya oleh kekotoran batin, misalnya ya mungkin marah, mungkin kecewa, atau mungkin tidak puas. Ya, kita harus melihat bahwa apa yang kita lakukan, misalnya kepada satu biku ya atau samanera, ya saat itu adik-adik atau semua dapat mengucapkan dalam pikiran kita berulang bahwa apa yang kita lakukan ini dengan mengulang sanggasa demi, sanggasa demi, sanggasa demi sangga, untuk sangga, untuk sangga. Nah, jadi bukan kepada pribadi biku atau samanera itu. Nah, jadi ketika melakukan hal ini, kemurnian pikiran, niatan yang muncul ketika berbuat baik itu yang didorong oleh pengertian tadi bahwa karma ini saya yang akan menerima akibat atau buahnya, dan saya ingin berharap buah ini tetap memiliki kualitas yang unggul. Ya, nah demikian Adik Patria atas pertanyaannya, bagaimana menjaga pikiran itu tetap murni. Baik, terima kasih Samanera untuk jawaban pertanyaan pertama yang diajukan kepada para partisipan. Jadi ada pertanyaan selanjutnya Samanera. Jadi ada pertanyaan, apakah boleh bila umat memasukkan barang-barang seperti sikat gigi, pasta gigi, sabun, dupa, sandal, dan uang ke mangkuk seorang biku yang berpindah patah di bulan Katina, Samanera? Mohon bimbingannya Samanera. Pindah patah untuk untuk umat awam menyebut aktivitas pengumpulan dana dengan patah, ya. Kalau umat yang menyebutnya yaitu pindah patah, ya. Tapi kalau untuk biku atau samanera yang melakukannya, istilah itu berubah menjadi pindah cara. Ya. Jadi sesuatu yang dijatuhkan di dalam patah atau mangkuk atau bowl. Ya. Nah, bowl itu sendiri pun sebenarnya digunakan untuk menerima makanan. Ya, untuk menerima makanan. Nah, jadi sebenarnya hal yang patut diperhatikan, sebenarnya patah itu pun sebenarnya seperti tempat makan, ya. Atau bagi kita umat awam, adik-adik, yaitu piring. Nah, mungkin di atas piring itu kita jatuhkan odol, kemudian apalagi sikat gigi, alat cukur dan sebagainya, ya. Nah, jadi apa yang dijatuhkan di dalam patah ketika seorang biku melakukan pindah patah, pindah cara, ya, artinya mengumpulkan dana makanan, ya, tipenya mengumpulkan dana makanan, ya, misalnya dari satu wihara atau rama keluar menuju desa, nah itu yang diterima adalah bentuk makanan-makanan siap santap, ya, siap santap. Jadi makanan-makanan siap santap. Nah, bila ada umat yang ingin memasukkan patah, dalam patah itu pasta gigi, sikat gigi, kemudian yang lainnya, bahkan yang mungkin agak ekstrim, mungkin ya angpau lah ya. Jadi harus suatu kewaspadaan yang dimiliki oleh biku dan samanera, ya saat itu harus tetap tutup patah. Jadi biku atau samanera itu tidak menerima dalam bentuk hal-hal itu. Nah, apakah itu menjadi suatu bentuk penolakan bagi biku atau samanera itu menerima dana? Ya tidak. Ya, karena biasanya ketika pindah patah pun mungkin dayaka dari biku atau samanera itu pun ikut. Ya, jadi adik-adik atau bapak ibu sekalian dapat menyerahkan
pemberian-pemberian berupa pasta gigi, sikat gigi, dan lain-lainnya yang bukan makanan santap, siap santap, ya itu bisa diserahkan kepada dayaka yang mendampingi biku atau samanera itu. Ya, jadi perlu dimasyarakatkan bahwa mangkuk atau pata itu adalah berfungsi untuk sarana biku atau samanera untuk menerima makanan santap, ya, untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka. Ya, demikian samanera bisa memberikan jawaban. Masa katina, mana yang sebaiknya dikatakan? Karena sejarahnya dahulu masa katina umat menyerahkan jubah, sedangkan sekarang ada uban dan lain-lainnya semuanya. Bagaimana kondisi saat ini? Apa harus jubah atau boleh lainnya? Demikian sama dengan ritual atau kebiasaan-kebiasaan yang kita alami dari masa ke masa pasti, ya, kita tidak bisa mengingkari, pasti mengalami suatu akulturasi, perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi. Ya, ya, ketika di zaman Buddha sendiri pun, ya, saat itu atas usulan dari Upasika Visakha, ketika di masa Katina itu banyak biku-biku yang datang menghormat Sang Buddha dengan menggunakan jubah-jubah yang secara etis tidak layak. Apa tidak layak? Ya mungkin udah sobek-sobek karena tidak mendapatkan kain-kain pangsukula untuk menutup robekan-robekan itu. Mungkin juga kotor, ya, karena perjalanan jauh, hujan dan banyak kotoran. Nah, mereka bertujuan niat untuk menghormat Sang Buddha. Nah, Upasika Visakha ini melihat, berpikir ini tidak etis. Apakah hal yang patut bisa dilakukan oleh para perumah tangga, ya? Nah, oleh sebab itu Visakha kemudian berpikir apakah para anggota sangga ini boleh menerima jubah persembahan. Nah, kemudian usul ini pun diajukan kepada Buddha, dan ketika Buddha menerima itu, kemudian Sang Buddha menerima usulan dari Upasika Visakha ini. Nah, oleh sebab itu sejak itu peran dari perumah tangga ketika di masa bulan Katina bertambah atau berubah, yaitu mereka boleh memberikan persembahan jubah, ya, yang dimana dengan pola yang sudah diberikan, yaitu pola Magadha, sawah Magadha, ya, seperti yang ada di tubuh jubah samanera ini, ya, ada garis-garis, ya, petakan-petakan kotak, ya, kotak-kotak kecil. Itu adalah pola yang diambil ketika Sang Buddha memberikan petunjuk kepada yang Arya Ananda bahwa jubah seorang biku seperti sawah Magadha yang terhampar di Magadha saat itu. Ya, jadi dengan pola itulah kemudian Upasika Visakha melakukan koordinasi penyerahan jubah-jubah, ya, jubah-jubah. Nah, itu suatu akulturasi yang berubah, yang tadinya di mana para biku itu mengumpulkan kain-kain pangsukula yang biasa umum ada di perkuburan atau di tempat pembakaran. Nah, kadang bentuk-bentuknya pun pasti tidak mungkin rata. Mungkin ada yang segitiga, ada yang jenjang, ada yang kubus, ada yang bulat, ada yang 4 persegi panjang dan sebagainya. Sehingga jubah para biku mungkin sebelum ada penyerahan jubah dana ini, ya mungkin ya, mohon maaf untuk para bapak dan ibu serta saudara-saudari sekalian. Sepertinya ada masalah koneksi yang kita hadapi. Namun demikian, panitia serta tim yang ada di sana, rekan kami Patria sedang mengurus masalah ini. Mungkin karena cuaca cukup hari ini hujan, ya, seperti penjelasan dari Samanera, bahwa
masa-masa ini masuk dalam musim penghujan. Jadi para biku atau samanera yang menjalankan hidup kesucian itu berdiam di suatu wihara untuk melakukan peningkatkan kualitas batinnya sesuai dengan winayanya. Ya. Jadi boleh saya sedikit rangkum sebelumnya juga sebelum selesai semua pertanyaan ini pastikan ada rangkumannya lagi, namun saya sedikit meringkas dari penjelasan dari Samanera. Jadi Samanera menjelaskan bahwa sanggadana yang dilakukan dengan sepenuh dan setulus hati itu tidak melihat sosok, artinya tidak melihat sosok bikunya, sosok perorangannya. Jadi kita benar-benar tulus ikhlas memberikan dana persembahan apapun itu untuk menunjang kehidupan para biku. Seperti yang dijelaskan itu yang pertama niat kita gitu, cetana kita terhadap persembahan yang kita lakukan, yaitu dengan setulus hati mempersembahkannya, itu adalah faktor yang paling terpenting, cetana. Lalu yang kedua itu dengan pikiran tenang dan baik. Apabila pikiran kita sudah tenang, sudah baik, maka persembahan yang kita lakukan pun akan baik. Yang ketiga itu dengan perasaan bahagia. Dengan perasaan yang bahagia itu, maka kita akan merasakan perasaan yang, oh ya, kita telah melakukan perbuatan baik, sudah melepas apa yang kita punya, contohnya dalam hal ini mungkin materi atau uang, ada kepuasan batin tersendiri yang tidak bisa dibayangkan atau tidak bisa dibayarkan dengan apapun itu ketika kita sudah merasa bahagia melakukan persembahan dengan setulus hati, dengan perasaan bahagia. Dan yang keempat itu kita benar-benar belajar ikhlas memberikan seperti misalnya jubah atau alat perlengkapan lainnya, walaupun kita ikhlas juga bahwa kali ini di masa pandemi seperti ini kita tidak bisa secara langsung memberikan dana atau jubah dan lain-lainnya itu secara langsung kepada para biku atau samanera seperti itu. Jadi tidak ada masalah karena menurut saya juga dengan kita memberikan dana materi pun kepada pihak yang kita percayakan seperti pengurus wihara, itu juga sudah merupakan latihan kita mempercayakan kepada pengurus gitu. Jadi dana berupa materi yang kita persembahkan kepada pengurus akan dikelola dengan semestinya sesuai dengan presentasinya, artinya bagian-bagiannya sudah jelas gitu. Jadi kita sudah tahu dana ini akan dibelikan seperti apa dan rinciannya pun akan transparan bahwa pengurus wihara akan menjelaskan presentase-presentasinya ini bagiannya untuk ke arah mana aliran dananya. Misalnya dalam hal ini sangga dana yang dilakukan pembagian itu 50% untuk Sangga Theravada Indonesia dan yang kedua itu untuk samaneranya dalam hal ini bukan untuk pribadinya dan yang ketiga untuk Kaspatria di mana presentasinya itu adalah 50% dan 25% dan 25% seperti itu. Jadi kita lebih merasa oh ya sudah jelas pembagian seperti itu dan kita tidak ada prasangka seperti ini akan belikan apa ya dan yang sudah kita berikan gitu. Baik, sepertinya kita sudah tersambung lagi dengan Samanera Sasanawiro. Mohon waktu tepat kami persilakan kembali Samanera untuk melanjutkan penjelasannya. Terima kasih Samanera. Ya, baik, sudah tersambung. Sudah ya? Ya, sudah tersambung Samanera. Ya, jadi seperti yang telah dicontohkan dalam zaman Sang Buddha sendiri pun, Sang Buddha menerima usulan dari Wasika Wisaka untuk para biku menerima persembahan jubah, ya, yang dimana telah dibuat oleh para perumah tangga. Nah, seperti sekarang pun kita khususnya para biku menerima paket-paket jubah itu sudah dalam jahitan-jahitan yang sangat rapi, ya. Tapi harus tetap ingat harta dari seorang biku atau samanera
hanya memiliki ticiwara, yaitu 3 helai kain. Ya, jadi selain ticiwara, kain-kain yang itu adalah bukan harta dari itu. Ya, jadi itu bisa dikatakan jubah-jubah atau pakaian-pakaian serep, ya, yang bisa dipakai untuk ketika jubah aditana yang dimiliki oleh biku itu ketika sedang diperbaiki atau sedang dicuci, ya. Jadi jubah serep itu bisa dipakai, ya, minimal ya para biku itu ya bisa memiliki jubah serep kurang lebih 2-3, tapi harus dengan melakukan satu pick-up, yaitu dengan mengatakan ini jubah biku A atau B. Nah, jadi yang dititip kepada biku itu. Nah, jadi seolah-olah itu adalah bukan jubah miliknya, karena jubah miliknya itu hanya yang melekat pada tubuhnya ketika dia mendapat penerimaan upah sampada. Ya. Nah, akurasi yang selanjutnya ya dengan pasta gigi itu sendiri pun berkembang. Kalau dulu para biku mungkin sikat gigi menggunakan satu batang dari pohon nimba, ya itu batang yang pahit sekali, ya. Jadi batang itu ditumbuk sehingga membentuk seperti sisir. Nah, kemudian disikatkan kepada gigi, ya. Nah, itu untuk membersihkan, menjaga kesehatan gigi para biku itu dengan sikat dari batang pohon nim atau nimba, ya. Nah, itu yang saat ini pohon-pohon itu masih ada, ya, tapi sudah tidak dilakukan oleh kita para samana pabajita, karena ya dengan kemajuan perubahan-perubahan yang dialami, ya kita boleh menggunakan sarana-sarana yang ada, tapi dalam batas di mana penggunaan ini tidak mengondisikan kekotoran-kekotoran batin dapat muncul. Ya, jadi harus ada penggunaan yang pantas. Nah, saya rasa demikian. Baik, terima kasih Samanera untuk jawaban daripada pertanyaan ketiga Samanera. Mungkin ini pertanyaan penutup Samanera dari rekan-rekan sedama sekalian yang sudah memberikan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya begini Samanera, apakah yang dimaksud dengan pawarana saat kita akan saat kita memasuki masa katina? Jadi apa bedanya dengan pawarana biasanya Samanera? Mungkin pertanyaannya itu aja Samanera. Terima kasih. Ya, baik. Kata pawarana itu memang untuk para biku ketika menutup masa wasa itu dikatakan pawarana. Pawarana ini ya dalam bahasa Inggrisnya invitation, mengundang. Ya, mengundang rekan-rekan sesama biku untuk datang, di mana untuk saling memberikan koreksi, mawas diri, ataupun kritikan-kritikan dan saran yang mungkin dilihat oleh rekan-rekan sesama biku. Apabila biku itu melakukan suatu kelengahan, ya, nah itu dapat mengingatkan. Atau biku itu mungkin melakukan kelengahan, tapi meminta permohonan maaf kepada biku yang lebih senior agar membantu mengingatkan. Nah, itu suatu hal yang sangat terpuji menurut Samanera, ya, karena melatih sikap di mana dalam praktik Buddha Sasana ini uju suuju. Nah, ya, kita sering mendengar kata itu dalam Karanya Metta Sutta, uju dan suuju. Uju ya jujur, bisa aja jujur permukaan dengan ucapan ramah dan sebagainya. Tapi yang sulit itu suuju, jujur, sungguh jujur. Artinya betul-betul sikap batin itu menyadari bila mengalami kelengahan, kesalahan, dia segera mengakui. Walaupun itu sesuatu yang mungkin bagi kacamata pribadinya mungkin ya sepele, ya. Tetapi kejujuran ini, yang sungguh jujur ini suatu bentuk kan batin yang sangat positif bagi
para samana atau pabajita itu bagaimana menghancurkan sampai tuntas kekotoran batin. Ya. Nah, jadi di masa Pawarana terakhir penutupan wasa-wasa, nah yaitu seperti kemarin, yaitu tanggal 2 Oktober 2020, ya. Nah, itu biku di masa bulan terang itu bisa dari suatu wihara lain datang ke wihara yang dimana ada biku lebih senior dan mengundang Pawarana, invitation, mengundang untuk memberikan kritikan ataupun saran. Ya. Sedangkan Pawarana yang dilakukan umat kepada anggota sangga atau juga pada samanera itu suatu undangan juga, undangan Bante, kalau butuh sesuatu di masa mendatang silakan hubungi saya. Nah, tetapi itu tidak berlaku untuk selamanya, ada batas waktunya, ya bisa ya paling 1 bulan, ya. Setelah itu Pawarana itu umat harus kembali mengucapkan, ya tidak boleh umat mengucapkan sekali, terus bikunya menagihnya nanti misalnya 2-3 bulan ke depan, itu tidak berlaku, tidak boleh. Jadi suatu latihan juga biku tidak boleh bergantung merepotkan umat berlebih, ya. Jadi suatu hal yang sangat baik sekali Pawarana yang diberikan oleh umat kepada biku. Nah, penggunaan ini harus juga digunakan dengan pantas, ya. Nah, mungkin ya kita tahu ada adik-adik yang masih kuliah melakukan Pawarana kepada biku, dan biku itu tahu kemampuan adik-adik ini terbatas, tapi mungkin biku atau samanera ini kemudian minta diberikan tiket pesawat ke Jepang, mungkin, ya. Jadi tidak pantas Pawarana itu. Jadi Pawarana itu harus dilakukan pada hal-hal yang pantas sesuai dengan kemampuan dari si pelaku atau umat yang melakukan Pawarana kepada biku atau samanera, ya. Dan Pawarana ini pun harus dipilah oleh biku dan samanera segi manfaat yang diraih atau yang didapat dari Pawarana ini, bukan dengan tujuan untuk menimbulkan kekotoran batin menjadi meningkat, ya. Jadi malah harus bagaimana Pawarana ini bisa mengurangi kekotoran batin para samana atau pabajita ini semakin lama berkurang, ya. Jadi itu ya perbedaan. Jadi Pawarana yang dilakukan oleh biku mengundang sesama biku, ya, untuk melakukan kritikan, memberikan saran-saran, dan satu Pawarana yang dilakukan umat untuk mengundang biku itu bila butuh sesuatu bisa menghubungi umat tersebut. Nah, tetapi harus dalam batas kewajaran, ya. Saya rasa itu. Demikian adik Patria. Baik, terima kasih Samanera atas pembabaran dan jawaban dari Samanera. Kami turut berbahagia telah mendapatkan jawaban-jawaban dari Samanera, menambah pengetahuan kami, menambah pengertian kami untuk melakukan kebajikan ini dengan sungguh hati, dengan setulus hati Samanera. Terima kasih. Selanjutnya, mungkin juga saya mau memperkenalkan organisasi kami, Samanera. Mohon izin waktunya, Samanera. Jadi, organisasi Patria Bogor ini baru terbentuk, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Jadi, Patria Bogor DPC ini baru terbentuk pada tanggal 28 Juli 2019 di Wihara Damacaku, Tajur, Bogor. Seperti itu. Jadi, tujuannya adalah untuk menjadi wadah bagi pemuda atau pemudi Theravada Indonesia di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Harapannya adalah daripada terbentuknya organisasi ini menjadi motivasi atau mengaktifkan semangat-semangat pemuda-pemudi untuk mengikuti acara-acara Dhamma. Dalam hal ini seperti acara-acara Dhamma Talk seperti ini, Samanera, sangat baik dan bagus sekali. Sambil menyebarkan Buddha Dhamma dengan mengikuti perkembangan zaman. Seperti
meeting Zoom online kali ini. Dan saya juga ingin menjelaskan kembali perihal persentase yang tadi itu 25% kas patria juga dikelola dengan baik untuk acara-acara selanjutnya, di mana untuk kegiatan yang dapat menyokong Buddha Dhamma Sangga agar Buddha Sasana ini dapat terus ada dan dapat berlanjut sampai anak cucu atau generasi-generasi berikutnya. Sadu, 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 sadu. Akhir kata saya akan menyimpulkan atau merumuskan apa yang telah dijelaskan oleh Samanera Sasanawiro. Dalam melakukan Sanggadana pada masa Katina kali ini, yang paling penting adalah faktor utamanya niat atau cetana kita. Tulus melakukannya dengan sepenuh hati. Sangga sademi. Untuk Sangga demi Sangga. Dengan pikiran tenang, baik, dan bahagia, serta ikhlas. Jangan lupa juga kita harus memperhatikan sati kita, perhatian kita, kewaspadaan kita dalam menyerahkan dana tersebut. Karena kita percaya bahwa Sangga telah memiliki komitmen. Artinya dalam Samyuka Nikaya 43, seperti yang Samanera jelaskan tadi, yang pertama adalah para biku atau para biku bertindak dengan baik, para biku bertindak dengan lurus, berkomitmen, para biku bertindak dengan benar, dan patut seperti itu. Jadi merupakan ladang yang sangat subur untuk kita melakukan dana seperti itu. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, para bapak dan ibu serta saudara-saudari sedema yang berbahagia. Dengan ini kita telah masuki penghujung acara dan terima kasih atas waktu dan partisipasinya untuk semua yang bertugas seperti tim kami dan lainnya, pengurus wihara. Dan dalam hal ini juga Romo, Atma Gita Dharma, dan juga Samanera Sasanawiro. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya membantu kami semuanya. Jadi marilah kita memusatkan pikiran dan konsentrasi kita lagi. Dhammatalk pada hari ini kita tutup dengan Patidana. Marilah kita berkonsentrasi dan waktu dan tempat kami persilahkan.